apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Senang sekali kita kembali berjumpa dalam video yang keempat. Ya, kita bersyukur kalau kita dalam keadaan sehat itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah di saat ini. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Semua berdiri. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita telah menyanyi bersama, kita akan masuk dalam doa. Karena itu semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kembali kami ada dalam persekutuan ibadah di saat ini. Biarlah ibadah di saat ini dari awal sampai akhir mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya adik-adik, siapa yang di sini yang sedih? Wah, tidak bisa, kalau di ibadah kita tidak bisa sedih. Kita harus bersuka cita, masih ada sukacita. Kembali dalam keadaan berdiri, kita sama-sama menyanyi. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kehormatan boleh kau ambil, kemegahan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum.
Kekayaan, kehormatan boleh kau ambil, kemegahan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya adik-adik, semua masih bersuka cita? Iya, sekali lagi kita angkat pujian, di sini senang, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai putar badan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai putar badan. Iya adik-adik, tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik dipersilakan duduk. Firman Tuhan di saat ini akan dibawakan oleh Kakak Yuni. Tapi sebelumnya kita sama-sama angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Dengar cerita tentang kemurahan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Silakan Kakak Yuni. Jadi yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik di hari ini. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami minta hikmat daripadamu. Biar roh firman yang kami baca, kami dengarkan nanti menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terlebih lagi mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal yang kelima, ayat 1 hingga 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang.
Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan bercerita. Firman Tuhan kita sudah membaca. Hari ini Musa, seperti yang adik-adik lihat dalam gambar ini, Musa pergi menghadap Firaun. Ini Raja Firaun, seperti ini gambar mereka. Ketika Musa menghadap Firaun, meminta bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Ternyata Firaun tidak memberikan izin kepada mereka. Bahkan Firaun menambah pekerjaan mereka menjadi 2 kali lipat. Dia memerintahkan pegawai-pegawainya, para mandur-mandurnya, memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak memberikan jerami. Mereka harus mengambil jerami sendiri tanpa mengurangi beban pekerjaan mereka. Dan pekerjaan mereka harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Raja Mesir. Jadi adik-adik, ternyata Tuhan Allah itu luar biasa mencintai bangsa Israel yang ada di Mesir. Buktinya, Tuhan Allah bisa membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir, menyertai mereka. Bahkan Tuhan Allah bisa membelah laut dan memberikan kesempatan untuk bangsa Israel berjalan dari kejaran-kejaran Raja Mesir beserta pasukan-pasukannya. Luar biasa, pernyataan Tuhan Allah sangat nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, adik-adik belum bisa bersekolah, harus bersekolah dari rumah, bahkan ada yang harus secara online. Bahkan kita juga beribadah, tidak harus di gedung, tetapi di rumah masing-masing. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun dalam kehidupan kita. Buktinya kita masih dipelihara Tuhan Yesus, masih diberikan nafas hidup, bahkan masih diberikan kesehatan untuk bisa berdoa, memuji Tuhan. Bahkan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kita dalam situasi apapun. Percayalah bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kita akan bersekolah lagi, kita akan beribadah di gedung gereja lagi. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Saya senang berdoa
Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami sampai detik ini. Saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah bersama dengan mama, papa, kakak, adik. Tuhan Yesus memberkati kami semua, menjaga dan melindungi kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami selalu setia kepada Engkau. Walaupun situasi pandemi yang terus ada di bumi, bahkan khususnya di wilayah Maluku dan Halmahera, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Sedikit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Papa Mama yang selalu setia, menjaga, membimbing, mengajar kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Pekerjaan yang Tuhan Yesus titipkan bagi orang tua kami, Tuhan Yesus kiranya membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan hujan berkat pekerjaan yang telah kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca dan kami dengarkan bersama lewat cerita. Biarlah kami selalu hidup setia kepadamu, kami tidak pernah takut karena Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Tuhan Yesus, seluruh hidup dan kehidupan kami semua, kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik semua masih semangat? Iya, semua diundang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita sama-sama menyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah dari awal sampai akhir. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesan firman Tuhan yang tadi. Apapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena itu jangan takut. Sampai jumpa di video minggu depan.